Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Indah nagari koto alam, luhnya dalam begini tinggi. Kaji awak nan tadi malam kita sambung pagi gini. Sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam kehidupan itu, kalau ada kerjaan tetapi tidak tuntas. Bahasa awaknya tabang kalai. Jadi kalah itu pantangan di dalam kehidupan. Apapun jenis, bagaimanapun bentuk satu karajo, kalau tabang kalai, itu adalah awal kegagalan. Mulai dari yang sekecil-kecilnya. Apalagi kalau kerjaan itu kerjaan besar. Mengunyah kalau tidak sempurna, lah langsung diganggu rawan tercakir. Melangkah kalau tidak tuntas, rawan tertaruang. Mengecek kalau tidak tuntas, kadang menyabut cerek nalailun tersebut. Itu hal-hal kalau tidak tuntas. Oleh karena itu Ramadan yang hanya tinggal babilang hari deh. Kalau tadi kita sabui, insya Allah akan sama-sama diakhiri. Apakah itu nama mulai saja Rabu atau memulai saja kami, mungkin dari Jumat sama-sama kita tutui. Cie berjumlah 30 dan cie lain 29. Jangan sampai awak diancam oleh siang lah babi hari, malam lah babi minyak. Tapi jalan-jalan kamu harus tiba di situ makan-makan. Detong galeh nambah labu, ngirunya pokok nanti makan, hasilnya zero. Itu nawak takwikan. Oleh karena itu sesuai dengan tuntunan sunnah, ada 10 amal adalah sebagai penutup dan menuntaskan Ramadan. Barulah awak berhak menyatakan selamat berpisah Ramadan. Apakah kita akan ketemu lagi atau tidak? Nan jalih, nan di muka hadapan kita selesaikan dengan sempurna. Dari 10 cara malapeh Ramadan, cie lagi sampai malam tadi, membayar zakat fitrah. Alhamdulillah, mayoritas kita lah melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Kini kita masuk ke 9 lain, artinya nan kedua. Itu kita lakukan amal di besok hari raya, yaitunya bertakbir. Itu amal yang kedua. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kalau bilangan Ramadan telah sempurna, maka bertakbirlah menyebut nama Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum, atas apa yang sudah dihadiahkan kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Kalau you awak sembahyang hari Jumat, maka setelah matahari terbenam hari Kamis adalah saat tiba untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bunyinya. Jangan sampai ada di antara kita khusus hadir pagi kini tak satu baca kabir malam itu. Sengaja disampaikan banyak nama lengahkan. Karena tidak dapat ditolak, tidak di kampung, tidak di kota, tidak kayak narami, tidak kayak nalangang. Yang membuat kita lupa baca kabir banyak mana malam itu. Kok tiba di ibu-ibu kue nalun selesai nalun tuntas belum. Kue sapi Allah, kue roda pespa lu. Abi hari dia itu saya. Bakok malin tak lo tiba bertagabi malam tu. Kurang rumah menyuruh sama sang gorden belum. Serawan nak digosok sepatu nak disimir lupa bertagabi. Berbeda dan takbir sudah solat tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu beda. Oleh karena itu jangan sampai lupa baca kabir. Ya pak tu ada kerajaan tak bisa ditinggal ya. Menyapu rumah membersihkan dapur bilik pun kali kami karena menentu baru ketipu. Sambil mengocok kue pun bisa baca kabir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kedua. Yang ketiga, malam itu juga berdoa. Mulai matahari terbenam sampai matahari terbit pagi hari Jumat. Jangan lupa berdoa. Boleh dibayar sudah mari rancak juga dibaca sudah isya tengah malam kemudian menjelang subuh pun tak terlarang. Sama jalan tadi, dek banyak gaduh, banyak nak kali kakak, kadang lupa berdoa. Sedangkan doa di besok hari raya itu doa makbul. Ada sampai waktu yang jika kita berdoa, doa kita makbul. Pertama sekali dalam sehari semalam, tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bih. Di tengah malam bersolat tahajud lalu berdoa. Yang kedua sekali dalam seminggu. Pas di waktu kati dua-dua membatih ketubah pertama juk ketubah kedua. Atau awak pak panah tu. Makanya takkan tu ada repek geris sabi waktu itu pak lengah pak. Tipak di ibu nang rumah ada kayak masaji kalau lah yang kati salin doa capek antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga di malam Lailatul Qadar di salah satu malam di malam bulan Ramadan. Berdoa setiap malam karena itu. Nang kampe di malam biswa kajayo. Itu doa makbul. Baik fitri maupun adha. Ajar sampai awak lupa berdoa. Kok iya hari Jumat, Kamis malam. Ada tiga yang kau minta dalam doa. Pertama, ya Allah, terimalah amal Ramadan aku. Yang kedua, ya Allah, berikan aku kekuatan menerapkan Ramadan di luar Ramadan. Yang ketiga, sesuai jo hajat. Sesuai jo hajat masing-masing. Nang saki minta sehat. Anak sedang sekolah minta tamat dengan selamat. Ada yang sedang banak gadis lepatik berjunjungan bunga lepatik dinggok kubak minta menantu. Yang sedang tak balaki. Yang sedang tak berbini. Kau sengaja berpeluk bahasanya pak. Beko nak berbini minta bini lo kacau ke pak. Sesuai juga hajat itu masing-masing. Jangan sampai lupa berdoa malam. Itu nengkang tiga. Nang kampe besok pagi mandi sunat. Namanya mandi sunat hari raya. Rugi awak kalau tidak dilakukan sebab 2 kali setahun ketiba di badan diri. Tahun muka bak kecek malam antara lihat Jawa tidak. Saja makannya minumnya teh botol sosro.
saja mandinya cara sama. Hanya nak bedakan niatnya saja. Sengaja ambo mandi sunat hari raya karena Allah. Basah mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Boleh dia sabun. Tahan bagi dingin tak ada masalah. Dicampur seketik je air yang ngilu-ngilu. Hujan je air mengalagak. Boleh. Beko kalau ada buat basah mandi je air mengalagak, boleh salah. Itu mamang awak sunat mandi pagi itu kecek Nabi karena deklah sebulan dah ada awak makan siang. Beko tiba di lapangan paluh capek keluar. Kawan mau tak jawab mulutnya nyututui kan dah rencang. Beko dia tanya tiba di ujung agak baun bayar badan Buya Alizal. Auto apa hilang baun paluh alasan malam. Dia membuat kue banyak loh mandi pagi itu. Namanya mandi sunat hari raya. Aja sampai dah. Nah kelima, setelah wak mandi sunat hari raya, sunat memakai pakaian yang paling dicintai. Makanya menyediakan baju jok Sarawak, mokenah jok kodek, kin sarung segala macam, menjelang raya, sunat rupanya pak. Mana mokenah boleh dicaliak di rosok alun buliah sajak salam moko pakai pagi itu. Mana sarung narancak tu pakai hari itu. Baju nenek balian dek kemenakan tu pakai hari itu. Sunat memakai pakaian yang paling dicintai. Jangan pergi balik ke rumah Pak Bupati, rumah Pak Ketua saja untuk pakai rancak. Pagi itu sunat memakai pakaian yang paling dicintai. Mana pakaian yang paling dicintai pasti yang terbaru. Nah, makanya gak salah disediakan juga pakaian baru. Lah bali bu, walah, pak lah bali. Tak tiba lah. Kok nalun beko masih ada. Sunat memakai pakaian itu. Itu kali bu. Tapi sungguh pun pakaian yang paling dicintai malah hamba sampaikan pagi kini. Dek kawan ko olahragawan ko pakai trainingnya pagi itu. Tentu tak lo masuk apa. Bakok bertraining pi semayang, tapi kecil buyanan dari perang panjang itu yang paling dicintai. Dan dia ikut yang paling dicintai. Tentu tak lepas. Itu yang kelima. Jadi disesuaikan pulau ya nak. Nang kanam. Sebelum kaki kadi langkahkan, tangan kadi itu kan pergi ke tempat semayang rayo, cari saku-saku baju tadi, Allah kau berisi jo piti. Untuk itu bersedekah. Sebab bersedekah dia rayo, afdal. Beda. Beda pahalanya. Amalah bertujuan pak, mungkin di limu ko banyak guna. Ini kan masih ada 2-3 hari. Lepailah ke pom bensin, tukar je piti ketek-ketek. 2000 menyelek 5000 cek-cek. Emang begitu, ada kejadian pak. Pulang dari rantau, tentu mato kawak kasadu Allahnya. Pulang dari rantau mah. Pergi semayang raya, bersiapkan piti 3 juta dalam saku. Ketes salatih ke 3 jutaan. Kuti diangko celengan datang ke muka wak kan 63 banyaknya pak. Sebentar ke tidiang. Sebentar ke tidiang. Sebenarnya mau bajani dia sudah rayu ke main-main, pi rayu sampai segala macam. Buat telepon. Malin payak lagi. Andai ustaz agak paniang apa lama. Sehingga dari rumah ke rumahnya mau payak dia. Assalamualaikum warahmatullahi kemari ustaz. Yo. Dicaliak tanda-tanda dari bawah sampai kata tak ada tanda sakit, tanda paniang dah. Madake mo kenyo mobil siap bana soalnya bang. Tak ada paniang pak dena, tak ada yang ngek semua macam. Soalnya kan biko ustaz. Pagi tadi pesmayang bawa piti 3 juta dalam saku. Lupa menukar piti kau. Kuti diang kuantah banyak. Lalu ke muka awak sadun. Dan tukang bawa ke tidiang kau sebelum awak kaluannya kuncang tarikh di muka awak. Kawan sebalik mencari awak pulang dari rantau aja. Dalam hati kan tabati ala ustaz. Jam bekwa dulu kawan mengecek dujung sudah semayang rayu.
Tu gimana tahu bersedekah pilih kan tak lo rancak gitu orang. Dia tu lalu keluar merah cek, tu lalu keluar merah cek. Dia kalau 3 juta tentu 30 kecil yang lebih begitu. Akibatnya tiba di rumah sakit kepala sekali pak. Mefek ke anak. Anjal yang kadang kerja anak. Ya, kepala ya sakitan. Dan terjadi serupa itu di jamaah buka sadu Allahnya di masjid kini tukar juga ketek-ketek pitiawa selalu nani leo. Kalau lah 2000 lah lalu lah kata dia enggak 90 keadaannya tiap lalu tiap 2000 itu keadaan. Kau ndak masuk bersedekah pilih bagai enggak, tapi strategi nak manang jo parang Amerika jo hilang. Tunang kanan. Nan ketujuh sama aja nan tadi sebelum kaki kita langkahkan jangan lupa dia harum-haruman badan seketek berharum-haruman sebelum merangkak menuju hari raya jo termasuk sunnah pak sama jangan tadi kalau tidak dia harum-haruman badan dia pakaian tiba ditampek sembayang dia orang larami kena awak kalau apa lu mulai bau nih sore kawan kalau bau badan kau kayu lain pak kamu nak menuduh ada bau mana ya leh kau cek lah ya sebab tubuh nan paling busuk itu tubuh manusia makanya awak kalau berkubur sarandahnya setinggi tagak kuburan tadi sebab kalau semeter 4 kali tahu kata apa? Bangkai yang paling busuk itu adalah bangkai manusia. Bangkai ibu. Manusia sadonya. Pak itu termasuk. Kamu masuk aja. Bangun kau itu. Sebab awak makhluk manusia kau makan segala. Apa saja makan. Selama kau menunjuk ke babi makan segala. Telunjuk aluri kali yang terkait. Coba bayangkan. Tumbuh-tumbuhan habis doa saudara. Binatang-binatang pandai dewa. Apa sih makan? Tanah awak makan. Kau tu enggak mensaji kalau tidak kari habis rumah. Kau beli kari. Bapak pengurus adalah sempiang atau enggak ibu di kuinya juga datang. Apa saja kita makan. Sehingga tubuh kita bangkai, kalau tubuh di binatang bangkai namanya paling busuk, murah busuknya. Makanya sebelum kita duduk kawan, sebelum merakit kepek narani, ajak awak main hidup badan awak dulu. Manggaduh ikut tubuh dan narani. Alah. Itulah lu kawan yang kurang perhatian ke arah nanti. Kau datang sebagai tamu ke rumah awak, masuk di pintu ke masuk tu langsung lagi tahunya sebalik. Untuk mengantisipasi itulah macam-macam dibuat orang kini harum-haruman. Misalnya tu. Jadi pilihlah kapas adek ko. Abali haruman. Ada sebut tu sekarang kau tak pergi. Bali cik 5.000 tapi yang biar ego 10. Saya namanya minyak Fatimah nyeseran deh teh karateh orang baru untuk teh minyak Fatimah dari Madinah dibasuhnya gue minyak Fatimah dari Madinah tapi nyobuek dibasuh 5.000 je ambil 310 itu pun boleh dakwaan balik kat dua serak deh teh wah dia mahina baunya tu sunat itu ya sekadarnya lah sesuai dengan standarnya di samping badan awak harum kemapai sebab harum itu identik dengan kenyamanan. Celah pak payah ibu ke Madinah Makkah nala umroh nala haji kan mengalami kama sepai harum betul tidak harum Ka'bah tu bagian minyak harum dari itu sebab harum itu nyaman utak sanang celah busuk kemapai deh sampai kalang. Makanya tikar sholat ini bagus 1 kali sehari.
Apalagi ya setidaknya sekali seminggu setiap hari Jumat 3 bau di situ. Sehingga dan sembahyang dengan saji lah harum. Makanya kebersihan, kenyamanan, ketentraman itu memiliki kaitan dengan harum, wangi-wangian. Makanya Bapak Ibu hadirin, sorga itu bau kasturi, harumnya bukan main. Jadi jangan lupa magiah pakaian badan awak harum-haruman pagi itu termasuk ibadah. Itu nangka 7. Nangka 8. Dari rayo Idul Fitri sunat makan sebelum berangkat sholat. Bebuku namanya. Kalau Idul Adha sunat tidak makan tidak minum. Tapi Idul Fitri sunat membatalkan puasa begitu. Mempacaliakan kepada Allah bahwa mulai tidak puasa. Sebab itu adalah Maidatullah, hari jamuan Allah, harus dirayakan dengan gembira, wala'allakum tashkurun, dan penuh rasa syukur. Tidak boleh ada seorang pun yang menangis pagi itu. Makanya Idul Fitri itu ada zakat fitrah. Malam tadi lagi kita ceritakan. Ulang-ulang dengan berpotensi menangis, dibuat hendak menangis pagi itu dengan dibagikan zakat fitrah. Puasa haram hari itu. Makanya sebelum berangkat makan, minum. Cuman jangan banyak pak. Sebab lu biasa mulai dibuat susu agak sekali, kau yang agak cek. Atau diimbau mar-mar, si mar nyawas ni mar nama bininya. Poda ma kue yang wih malam lah bawa kemari kue yang wih kan ibu itu nak bu ngangui kan ibu agi ke kami tidak sebab kue yang wih kalau dilataan sakete habisnya bu bang begitu sebelum dimakan karajo ada dulu mangkena ngangui hari makan belakang. Jadi susu gak sekali goreng kak cie arti gak sepotong alat menandakan awak tidak puasa. Ada kawan yang puas sekali itu pak, tak jadi pi semayang. Susu sekali bodoh 6 goreng 8 kue sebanyak ketupe ampe isi. Pada lain besopari tentu ya wah puas sekali tak jadi pi semayang. Jadi sakadarnya. Sehingga kita lega dan nyaman paisok sholat. Itu nangka 8. Nah Bapak dan Ibu hadirin, sebelum nangka 9 seketik disampaikan, Nabi kita mengatakan bahwa sebelum berangkat hendaklah kita berfa'fu waspahu dengan keluarga inti dulu. Emang itu kan bisa saja wa'fa'fu waspahu beko sudah semayang benar. Tapi jangan dulu lejo orang ketimbang jo keluarga awak. Memang dalam Al-Quran sepasang fa'fu wasfahu, saling memaafkan kemudian saling bersalaman. Ini serangkai itu pak. Kok iyalah dimaafkan aku tiap kape dapet dilihat manyo salaman. Sebab ada kejadian pak, maaf malah tapi bersalam dia ndak ada je. Tulun maaf lah tulun. Bala ceritanya aku pilih maaf alun basalam. Biko kalau basalam tanpa alur dia beli pokoknya. Itu alun maaf tu. Makanya fa'fu wasbahu. Saling memaafkan pagi itu. Minal aidin wal faizin. Kita menang dan kita kembali kepada bersih. Dengan siapa kita paling utama bersalaman? Dengan nampal yang acok bakar rusaan berkaitan hati. Dengan siapa berkaitan hati? Tentu je orang nampal yang acok basuh. Ada waktu balik apa? Lahir pulang malah 5 tahun nak basuh. Jadi itu salam. Anak jo laki dia jawab ini ndak. Nanti hari besar ngeng kok. Tu mana kan jalan dah. Nanti hari bantu itu. Kan aku lihat yang paling sering berjumpa dengan itu yang paling berpotensi. Suruhlah adik jo kakak jo adik pak wo pete kerahkan anak lah salam jo adik lah salam jo udah
lama petek ke bawah, turut petek ke bawah. Pak Uncu, turut Pak Uncu. Lama salam sadonyo tinggal berdua oleh awak je orang rumah. Apa? Kan? Memang Pak ringan, tapi kalau jarang dilakukan barek Pak. Aduh, sehat. Tapi kalau biasa tidak ada masalah. Ambo kan bertanya karena kayak mau dulu, mak, barangkali ya mak salam ya Pak. Aduh, lo nang tanya Pak. Tidak tolonglah jawab jujur mak. Jadi. Punya mana sebentar. Ada beberapa aja ayang kalau 51 tahun lah. Basalam. Iya 2 kali baru kerja. Bila tu mak. Pertama dan kawin je ayahang. Nang kedua 6 bulan lalu kan dudun sana dari Bengkulu pulang basalam sabalik tabok lendong leren. Akalah kau mantap. On time setiap saat. Makanya 2 jamaah dirikan di rumah, solat jamaah, makan berjamaah. Kalaulah solat jamaah, apa jadi imam? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Balik kanan, boleh salam. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3 sampai anak nomor 11. Siale, awak le. Martini kalau maju ke mongkok. Saya tadi Martini kan. Aduh Martini dah. Ya Martini maju ke mongkok le. Amin tu awak menurut Pak. Dia mintu awak menurut. Mak, enggak boleh. Jadi mak, awak menurut itu. Kalau mintu. Sehingga kalau di rumah terus itu dilakukan sakinah, mawadah, warahmah tanpa diundang datang sendiri. Begitu. Ada di teh itu kampung Direncana saja dari awal lagi basalam pita jadi. Sesari 6 lah duduk di siko. 6 paiman solah kemari. Sari 6 bini paiman lagi. Kecil sari 6 dalam hati. Dan kalau ndak inyo monyo dulu dan ndak laranya. Kecil laki itu dulu kalau ndak inyo dulu ndak laranya. Asal memanahan keduanya. Mabuk kuciang, abak aja kuciang tak jadi masalah. Alalah kabarnya, pagi itu basalam. Bahkan kalau dapet sudah basalam mu'anakoh lelai. Mu'anakoh itu berangkulan. Dalam mau menyampaikan nama modelku, sampai lain ada nama debat. Awak kan lah baru dua boya, kan lah perlu dua awak balik. Bersentuhan kulit laki-laki suami istri lah perlu siapa menyambut. Tentu ada orang menyambut, boleh tak apa-apa. Salah satu persyaratan untuk tawaf itu harus suci, berwuduk kita itu tawaf. Kalau awak berkeyakinan selama-lamanya bersentuhan kulit laki-laki berusia batal wuduk, itu tak ada selesai orang tawaf seorang lahar Pak. Itu juga kali itu. Malah keluar mak sabalik baru. Ya adalah sabtu itu itu tadi nampak yang duit tak. Alam beulu agak kok masuk ke alam. Dah keluar lama dia. Ya Allah beresek lu balik sampai bilu ke selesai tawaf. Makanya mayoritas imam kita berpendapat bersentuhan laki perempuan batal wudu itu apabila sentuhan itu ada stromnya Pak. Mandanyunya barang kok baru batal wudu. Bukalan. Basantuannya nyoi. Tuh. Terasa Pak tuh. Enggak terasa itulah hilang rasa namanya. Mandagi barang tuh kalau pagi-pagi itu waklah selesai Ramadan selama sebulan kapai semayang rayo mandani lo pagi itu nak pek kamu ayolah kabur berarti jadi tidak batal wudu. Makanya menyentuh itu batal sebab upaya menyentuh itu sudah sengaja itu
Itu pasti lantaran ada latar belakang oleh Strom tadi. Danyut tadi. Tapi dalam rangka sebagaimana yang kita sedang bicarakan, saya yakin awak kapi samayang mah bersyukur karena Ramadan dapat kita tuntaskan. Tidak ada itu danyut. Insya Allah tidak batal. Nah, lah salam ya mengalih. Nabi kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal aid fi tariqain. Nabi kalau pergi sembahyang raya jalannya berbeda, kapai kapulang berbeda jalan. Supaya apa? Supaya rasa syukur ini dirasakan oleh siapa saja dan kita nampakkan kepada siapapun. Maka jalan ibu sembahyang rencana di mana? Di Masjid Agung Al-Falah. Kapai lalu kemari, kapulang lalu ke situ. Ia cari nana nggak standar. Jangan lalu tibolo di Bayu itu panjang loh. Bedakan jalan kapai dan jalan kapulang itu sunnah Pak. Baik kendaraan maupun jalan kaki. Karyan mau malam nyabi rumah gak ada kayak bisa tuh lalu kalah-kalahkan rumah orang itu keadaannya. Boleh disorang orang batu. Bedakan jalan. Kan banyak lorong-lorong dan gang-gang kita. Bedakan ke pergi dan pulang. Itu sunnah. Ayo masuk kandang lagi bisa ya. Nampak. Yo. Ya pergi sebelah kemari, apa gitu. Tiba siko. Aku kemari pergi lah. Bedakan jalan ke pulang dan jalan kapai. Sunnah. Supaya bumi ini setiap yang kita injak, yang kita sentuh menjadi saksi Pak. Makanya saya lihat Pak, disunatkan oleh Rasulullah, oleh syariat, sholat sunat pindah tempat sholat. Betul kan? 2 kali sunat, 2 kali pindah. Ambo 2 kali pindah tadi. Kenapa? Karena setiap kening yang kena oleh tikar akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ambo sujudnya di ambo dulu ya Allah. Kecek sampai sujud Pak. Kan masing-masing awak lah terbiasa Pak. Si anu asa tibus kau tempatnya. Kan itu kalau saji loh. Kadang-kadang mantu di kontrak di bookingnya nampak ya. Kalau si anu mah satibunya tang mimbar, si anu tang tunggak Pak. Boleh enggak apa-apa, tapi pindah-pindah kita balik lagi sana. Makanya kalau kita sama-sama kepingin sholat sunat setelah sholat wajib yang ada rawatibnya, setidak-tidaknya kita yang berdekatan tukar tempat kita. Tukar tempat. Si A ke sebelah, Malim ke tempat melenggang, melenggang ke tempat Malim. Kebetulan udah melenggang lah ya. Betul ibu yang berdua kita, pindah kita. Kan ada bookingan tempat itu. Asak ke situ, itu tempat sisa tuh. Pas sholat sunat pindah. Karena setiap tempat sujud yang pernah kening kita, dahi kita sampai di situ menjadi saksi di hadapan Allah. Termasuklah bumi dan wak pijak. Jadi tidak boleh itu ke situ ke situ tapi seketek. Makanya pergi beda, pulangnya beda. Usahakan jalan seperti itu. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah Rasul pun mensunnahkan sambil jalan sholat itu jangan mau bila pulang lah orang cucu menantu lari mah orang rumah linan dulu yo. Itu lain. Beko mau tuh sudah sembahyang. Lalu apa amal kita? Sambil jalan bertakbir. Ada anak awak nanti tamek-tamek plus 2 sanawiyah. Paling muka nak jadi imam takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikuti belakang merampek. Aku langsung mau lagi pulang aku rancak lo baju lima bali bara sepatagak lo. Kau cerita tu. Sunat sambil jalan menuju tempat sholat bertakbir. Sampai di tempat sholat, kalau sholat di lapangan langsung duduk Pak. La sholat ba'dah, la sholat qablah. Tidak ada sholat sebelum, tidak ada sholat sesudah. Kalau di lapangan langsung duduk dan gabung dengan apa yang sedang kegiatan di lapangan. Jangan tahiyatul masjid, Allahu akbar. Sudah sembahyang, tanya kawan, sembahyang itu tahiyatul masjid. Padahal di lapangan. Kadang dengan tidak diduga ada yang seperti itu.
Kau sudah sembahyang subuh kau dulu nang sungai nang ndak ngerti ya, ada itu kabarnya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kecuali kalau di masjid adalah tahiyatul masjid seperti di masjid kita ini. Nah gitu. Nah jadi kita gabung langsung. Nah kemudian ikuti sholat 2 rakaat dengan khusyuk tambah khutbah sampai selesai. Kau perlu ditekankan, sabu ada kawan setelah selesai sholat yang lari, ketika khutbah baru. Tidak sempurna, utang dibayar, tapi tidak lansai. Awaklah payah menunggu. Jadi bagaimana? Ikuti sholat 2 rakaat. Takbirnya sempurnakan, 7, 5, kan begitu. Setelah salam, duduk dengan baik, dengarkan khutbah. Baru boleh tagak bagai laporan bantu ayam keluar dari kandang setelah khatib turun dari mimbar. Tenang sewa, terlepas dari mengarati tak mengarati dan sampaikan dia khatib, dengar saja. Khatib kau kan macam apa? Dia bentuk kacang, ada kamar manjala, saya ada ya tu. Tentu arah, biarlah niau terah. Walaupun nanti ngaji, nama baca, kan betul dah. Nama mengarati. Pokoknya yang kita lakukan amal selama berkhutbah kita duduk dengan tenang. Banyak kalau tidak disampaikan Pak lupa, baru sehat imam selesai khatib baru naik mimbar pap melipatkan sarung. Atau bergutiak kalau salah, dulu sejaya kamu bawa kunci ayahnya apa berumoi aja. Ala dulu pulang khatib khutbah baru. Jadi kita semua laki perempuan duduk dulu sampai khatib turun dari mimbar baru tagak. Nah setelah khatib turun dari mimbar, maka awak tagak fa'fu wasfahu sekali diam apa pula dengan keluarga lah selesai tadi. Nah jadi tetap dulu dan didulukan. Dalam rangka antisipasi itu. Nah kan begitu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah kita selesai fa'fu wasfahu dengan teman-teman kiri kanan, kemudian nanti di mana berjumpa dengan teman fa'fu wasfahu minal a'idin wal faizin, tinggal amal awak nan terakhir nang ke 10 nang ke 9 ya, masuk 9 ya, baru nang ke 9 bersedekah makanan. Makanya menyediakan kue-kue ketek kan ada nang lah ibu agian ke kami tadi kan. Tinggal narancak-rancak. Sedekahkan itu kepada siapa saja. Kalau biasa amalkan tuhnya. Jadi itu perbuatan amal itu Pak. Cuman bedanya sedekah 1 Syawal itu berikan kepada yang kaya, berikan kepada yang miskin. Siapa saja yang datang ke rumah kita untuk mampir bersilaturahim berhak menerima sedekah. Aku perlu sampaikan karena aduh milih-milih tamu. Makasih apa biko, karena dulu menjadi kultur di negara awak, anak-anak menambangnya namanya. Ada berlima sekelompok, para 6 sekelompok. Singgah-singgahnya rayo tiba ujungnya kumpul rada pedang kan ada tuh anak-anak kok dulu awak kami tuh mah rupanya awak baru tiba di rumah anak kalau menunggu jangan diberangi beko sore baru tiba lu kalian pagi beko kodo dekat mengari bekonya pipis turun walah dia nak nyeri amat tuh dia walaupun anak-anak nak bantu itu ke rumah mak baru tiba rumah alasnya duduk santai ya mak tukar pakai anak dulu duduk sebentar ya agi hanya sirup cik bertiga bagai keadaannya dia kue cik seorang mak piti 2000 tadi kan itu mau kasih itu 2000 seorang hanya lepas itu alhamdulillah awal dapat ibadah jadi usia anak tu pagi dia mencoba Allah bertukar kodek kalau cukup ke sore tak boleh bertukar anak siapa saja sambut mereka datang sekelompok sabui. Ialah siru-siru ambar tu keadaan. Ini pikirnya perlu amalnya 2000 pokoknya piti pada dia. Berapa pedang? Amak tu 2000 namanya je. Piti likarah memang 2000 ni je. Tak apa-apa. Nyarinya lo dia anak hari itu biarlah. Apalagi ada di komplek. Kau lah kamari tu. Kadang selesai kan tiba-tiba lo lihat. Allah tadi, itu luar gembiranya Pak. Makanya sekarang kan ada dikemas oleh orang amplop-amplop ketek
amplop THR itu, beli itu, masuk 2.000 dalam. Ciek saja jangan sampai dikarek lebih tinggi. Ada ribu, masuk amplop tu, sana hatinya tu. Sampai dibuat amplop khususnya Pak ya. Cuman awak kayaknya pakai itu. Biasa salah. Dengan telah selesainya 9 amal. Kalau sawit sedalahnya tu, tutuplah. Bisa sesudah asar atau sebelum maghrib dengan sujud syukur. Baru dua narancak mana? Boleh di rumah, boleh di masjid. Ajan sampai tengah jalan salah. Siap asar rancak mana awak sembahyang ke masjid ataupun di musala ada kayak rumah. Kan awak biasanya siap asar tidak ada salat sunat tu doh. Biasa. Sebelum kita tagak baki saya lari pulang balik, baik sujud Allahu Akbar, takbir mana rancaknya boleh takbir boleh tak sentinya. Takbir aja Allahu Akbar. Sujud awak. Bacanya sama dengan baca biasa. Namanya sujud syukur. Kemudian Allahu Akbar, setelah sempurna duduk awak ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahirabbil alamin. Sunat mbok tangan ka muko. Anan wa syukuri Ramadan tuntas. Tinggal liwah fadailallah, terserah kepada Allah. Apa ku muak masih sampai Ramadan dan muko tidak, Allah nak punya urusan. Nang Ramadan kau lawak tuntaskan. Kalau ikut lawak laksanakan Pak, sebelum maghrib matahari tabanam turun malaikat. Raminya turun tuh, pai ke rumah awak solang-solang cuman sayang nanti minah hendak nampaknya malaikat kau. Amalenggang tadi tidak lo nampaknya malaikat, tapi malaikat turun ke setiap rumah membawa stiker Pak. Nyolaklah di pintu rumah awak masing-masing. Yang stiker tadi mereknya Ahlul Bait kayaumin waladathu ummu. Penduduk rumah ini sekarang dinyatakan seperti anak kecil yang baru saja lahir. Aidil Fitri, kembali kepada suci. Alhamdulillah. Itu gunanya tuntas. Kita berharap kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin untuk dapat menyempurnakan ibadah Ramadan yang serupa itu, sehingga Ramadan awak betul-betul tuntas dan awak bisa terhindar dari bangkalai-bangkalai awak sabit semenjak dari tadi, sehingga ibadah awak menjadi sempurna. Bapak dan Ibu, kapayo kubuah ke situ juah tiba di situ hari pagi, di hari lada ke setengah 7, tentu cara masuk buah harus berhenti. Ke Pekanbaru membeli nanas dibawa ke Sungai Bangi. Karena awak banyak nan harus dinas, sehingga kalau Botawi banyak nan bagi. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.